Sani ya? Bukan dong, Sani itu yang meninggal yang dari Semarang tuh. Selasa 16 April sudah jam 5:10 menunjukkan waktu subuh. Jadi kita siap-siap ke masjid dulu. Sholat. Nah, ini mobilnya ya di luar. Kita serah diri dulu. Muter-muter. Kita bergerak pulang dulu lebih cepat. Yuk gegas yuk. Panasin mobil baru kita sarapan dulu. Turunkan jendela. Sip. Dear Vlogi, selamat pagi, kembali lagi ke kelas luar Galaxy Channel. Jadi pagi ini saya ada kesempatan untuk diutus mewakili kegiatan lembaga kami yang bernama Yayasan Sinambung Alam Nusantara. Berhubung beberapa teman yang harusnya juga ikut bergabung berhalangan, jadi saya diutus ditemani oleh salah satu rekan dari mahasiswa Kelautan Unram yang punya spesialisasi untuk pengamatan terumbu karang dan ikan. Karena kegiatan ini juga berkaitan dengan monitoring 2 tahun penempatan struktur terumbu karang buatan yang kita sebut sebagai Reef Star. Dan untuk ini detailnya nanti kita akan lihat di sana. Dan kebetulan kita dari Mataram memang sudah mendung hingga memasuki Lombok Tengah ini hujan deras. Oke, demikian lanjut perjalanan. Oke, kita baru ada di kilometer mana ini ya, bypass Bill. Jadi mampir ke Alfamart sebentar. Nah, jadi kita balik dulu. Oke, terkait misi hari ini, selamat pagi semua teman-teman kelas luar Galaxy Channel. Jadi kita kedatangan tamu, rekan dari Bali yang kebetulan dulu di tahun 2020 atau 2021 waktu itu, 2022, 2 tahun yang lalu dari sekarang. Kita pernah melaksanakan kegiatan konservasi tentang penempatan struktur terumbu karang buatan yang dikenal dengan MARS atau apa itu namanya, manajemen apa begitu ya. Yang jelas itu dia bentuknya kita sebut sebagai Reef Star. Nah, itu sudah 2 tahun lalu. Selagi teman kita yang dari Bali ini namanya Mbak Ama, dengan nama temannya si Bule namanya nanti Kay, yang juga sudah berapa kali datang ke Lombok. Ini karena dulu dilaksanakan kegiatan itu masih di bawah naungan dari Nusa Dua Reef Foundation, yang mana waktu itu menyiasati karena keberadaan daripada menjelang sirkuit Mandalika itu mau dioperasikan pertama kali. Jadi kita momentum itu ada proposal kegiatan yang diajukan. Nah, sudah berjalan 2 tahun lalu dan sudah dilakukan juga monitoring. Nah, ini kemungkinan lagi kita ada penjajakan pengajuan proposal pembuatan kegiatan yang sama di lokasi itu, tentu saja lokasi ekstrimnya wilayah selatan. Tapi kemungkinan proposalnya itu akan diajukan ke pihak Pertamina. Sementara kita membutuhkan pendataan lagi, monitoring yang sudah 2 tahun lalu kita pasang itu bagaimana kondisinya sekarang, apakah dia tumbuh karang-karang yang sudah cukup lebat, sudah bervariasi, ikan-ikannya sudah banyak. Nah, hari ini kita akan berempat menyelam karena yang 2 rekan lain dari lembaga kami atau yang disebut dengan Sinambung, Yayasan Sinambung Nusantara, 2 yang teman itu berhalangan. Nah, saya ditemani oleh salah satu rekrutan rekan yang dari ini, si Nyoman namanya. Nih dia baru kencing selesai nih, setor.
Jadi kita akan mengarah ke sana. Si Nyoman sendiri nanti akan bagian dari apa, Man? Pendataan terumbu karang ya, plus dan ikan. Jadi demikian. Kita akan ketemu langsung dalam perjalanan menuju Kuta. Lanjut. I will be the best, headed out for change, I just started on my quest. Yeah, the world will know my name, I'm excited, I'm obsessed. No one in my way but myself and a test. Yeah, I will be the best, yeah, I will be the best. Life is just a game, I'll be playing till I rest. Oke, ini tiba di Hotel Parwita atau Roy Bungalu ya. Pak Pariyama di sini. Ntar dia belum keluar. Oke, ini jadi kita ada di Roy Homestay ya, atau Parwita juga namanya. Jadi kawasannya masih berupa desa wisata. Kalau dari jalur utama tadi kita masuk, ini jalan masih tanah. Ntar dulu, Pak Pariyama belum keluar ya. Oke, bagus udaranya, cuacanya nih. Oke, sudah tiba di restoran Panda. Jadi sudah selang 2 tahun, rupanya cukup banyak perubahan secara fisiknya ini ya. Jadi bungalu-bungalunya juga, apa namanya ini, gubuk-gubuknya ini juga jadi lebih rapi. Terus penataan di bagian sini juga keren. Ini penyewaan papan surfingnya. Tuh, mantep. Minal aidin, wal faizin, mohon maaf lahir batin. Nih nostalgia di tempat yang sama 2 tahun silam. Oh, lokasi kamar mandinya berubah juga ini ya. Jadi ada bukti kan gitu. Nah, ini juga ini si Kai, cowok Jerman ini, yang dulu ikut juga dalam kegiatan di sini, sekaligus waktu ikut kegiatan transplantasi di mana itu, Calabai ya, waktu sama anak-anak Unram. Yeah, and also helping for the first. So there is the contact line? Yes. Okay. Yeah. So it's better with can a bit wide because we need. Bisa milik aduh. Ya nanti kirim ke saya ya. Wetsuit. Oke, langsung menuju spot. Jadi lokasi yang lama, kita ada di antara ini ya, gundukan pulau yang ini, bagian dari bukit batu ini. Nanti ada di bawah situ, karena memang penandanya si mooring buoy-nya sudah hilang. Jadi kita mungkin nanti akan cari dulu sementara, searching dulu. Ya insya Allah lah, mudah-mudahan diringankan, dimudahkan untuk pencariannya. Karena untuk kondisi perairannya sendiri cukup jernih. Sip. Ya, pada awalnya sangat sulit menemukan posisi dari dive site yang akan kita tuju ini, karena memang mooring penandanya hilang. Tapi syukurnya setelah berdasarkan pencarian hampir 30 menit, akhirnya kita temukan. Dan betapa terkejutnya kami setelah melihat di bawah sini, apalagi dengan kondisi air jernih, pertumbuhan karangnya ternyata lumayan bagus. Dan seperti rencana yang sudah kita briefing di awal, jadi pembagian timnya adalah kita melakukan pengukuran dengan jarak kiri kanan sejauh dengan interval 5 meter kiri kanan, yang dimana nanti akan dilakukan pengamatan identifikasi jenis-jenis karangnya sekaligus jenis ikan. Nah, ini pembagiannya ya antara Mbak Ama dengan Nyoman. Mbak Ama akan mencatat berbagai kondisi terumbu karangnya, sementara Nyoman
mendapatkan tugas untuk pendataan jenis ikan. Untuk itu dia yang harus dilakukan secara perlahan ya. Kalau untuk Mbak Ama sih mungkin nggak begitu ini menyulitkan, karena pada awal setelah kita pemasangan meteran ini, bentangan meteran, kita harus melakukan perlahan, membiarkan dulu sejenak agar ikan-ikannya tenang di tempat. Dan seperti dilihat tadi, ini ketinggian airnya hanya sekitar 6 meteran saja karena kondisi lagi surut. Nah, ini Mbak Ama sudah mulai mendata perlahan seperti itu. Sementara saya juga antara dengan mendokumentasikan juga sekaligus masih saja terpana dengan kondisi yang sudah kita lihat ini. Bayangkan bentang 2 tahun kondisi karang ini sudah tumbuh seperti ini dari apa yang sudah kita lakukan di awal dulu. Jadi proses transplantasinya bisa dikatakan cukup berhasil, dan ini menjadi sebuah buah kenangan yang cukup mengasihkan sekaligus juga membanggakan. Nah, ini bisa dilihat gerakan dari si Nyoman cukup perlahan, sementara di belakang ini ada Kai. Nah, ini bisa dilihat juga kondisi karang memang ada juga kendala-kendala seperti ini ya, tersangkut oleh sampah yang memang mau nggak mau kita harus ambil, karena itu selain kerusakan bisa disebabkan oleh kondisi alamiah juga ini termasuk jaring-jaring yang tersangkut di sini. Jadi ada indikasi bahwa nelayan juga melakukan penangkapan di sini. Nah, kalau ini kondisi jejak karang putih ini adalah akibat dari pemanasan suhu global yang kemarin, El Nino. Syukurnya nggak berdampak banyak di beberapa karang yang lain. Ya bisa jadi ini mungkin indikasi dari subsidi suhu air laut dingin yang berasal dari samudra, karena ini memang di laut selatan ya. Nah, bisa dilihat lagi kondisi macam-macam karangnya terhampar di depan mata seperti ini. Cukup menyenangkan meskipun dengan cakupan yang tidak terlalu luas, karena ini hanya sekitar 100 buah reef star yang kita tempatkan di sini. Nah, ini si Nyoman sudah melakukan arus balik lagi di meteran yang tadinya dilakukan oleh pendataan karang oleh Mbak Ama. Sekaligus lagi mendata lagi, melihat-lihat juga. Nah, ini anemon yang sudah sangat kita kenal ya, yang gerakannya selalu eksotis ketika memang dia gerakan tentakelnya itu mengikuti gerakan arus pada saat-saat jam makan, dan tentunya dengan si ikan badutnya yang ada di situ, si anemon fish, Nemo. Selanjutnya, oke, kita ikutin saja dulu. Dan sekali lagi di antara jeda dokumentasi, Nemo selalu menjadi lokasi singgah yang sangat menarik. Lihat ini ya, gerakan si ikan-ikan badutnya, cuman ya nggak bisa lebih dekat lagi karena ini selain juga mengimbangi gerakan arus, juga harus ini tetap standby di posisi terdekat agar gerakan kita tidak menyentuh karangnya. Dan bisa dilihat ini juga yang tampak karang-karang ini juga diserang oleh bukan predator ya, kompetitornya. Jadi dalam satu himpunan terumbu yang sudah dipasang, segmen-segmen karang yang kita pasang itu selain dia akan beradaptasi dengan media barunya, struktur, tentunya pada saat tertentu setelah berjalan waktu dia akan mengalami juga yang namanya kompetisi. Salah satunya ya ini yang agak sedikit merusak apa itu namanya tadi ya, sekelompok dari apa yang disebut dengan algae, dan berbagai jenisnya, ada makroalgae, lalu ada turf algae, termasuk apa lagi itu, turf algae, makroalgae, dan satunya apa lagi itu ya. Jadi macam-macam bentuknya, bisa yang berbentuk yang mengandung karang, dan juga ada yang seperti tumbuhan-tumbuhan rumput laut begitu ya. Dan ini saat mulai kita akan mengakhiri pengumpulan data. Jadi meterannya sudah mulai digulung tadi itu ya. Nah, itu yang putih lagi salah satu karang Velios yang mengalami jejak bleaching atau mengalami keputihan itu ya, akibat dari peningkatan suhu. Tapi secara dominan yang lainnya mayoritas sih masih bertahan, dan ini sangat mengejutkan.
sekaligus membahagiakan. Nah, ini lagi salah satu proses awal-awal rusaknya karang hard coral. Oh ini ya. Lalu ini si Kai bule Jerman ini mengambil alih lagi untuk menggulung meteran. Jadi secara perlahan tetap menjaga ini kestabilan posisi kita dalam mengambang ya. Netral buoyancy-nya, karena sedikit banyak kalau kita nggak hati-hati ujung fin bisa menyentuh ke karang-karang yang sudah kita tanam tadi. Jadi ya daripada itu harus hati-hati, jangan sia-siakan pekerjaan yang sudah hampir 2 tahun ini berselang ini. Oke, dan ini sinyoman. Lalu berikutnya ini alge yang juga mengandung zat kapurnya. Jadi bisa dilihat di karang hidupnya di sebelahnya versi karang-karang tanduk, bentuk tanduk. Nah, kalau ini juga alge yang saya katakan mirip seperti katoni itu ya, rumput laut. Itu kalau dia numbuh begitu secara masif ya akan mempengaruhi lagi karang-karang hidup, termasuk ini lagi sama. Sangat disayangkan. Nah, apalagi nih hitam-hitam ini ya. Ya, ini menjadi satu tugas lagi kita di sini, membersihkan mencomot-comot begini beberapa bagian agar memberi kesempatan karang-karang spesimen utamanya untuk lebih bisa tumbuh lebih baik, sementara kompetitornya yang akan kita kurangi. Ini ya, comot-comot seperti ini. Nah, ini karang yang sudah tertutup dan bisa dikatakan sudah mati. Itu bisa dilihat ini alge-algenya sudah mendominasi. Karang utamanya justru rusak oleh mereka ini ya, karena kesempatan untuk berfotosintesis akan tertutup gitu ya, dengan seperti diselimuti begitu oleh para alge. Gampang bisa dipecah-pecah begini. Lagi-lagi si anemon selalu nggak bisa lepas dari sensasi anemon. Berikutnya terus jalan. Nah, kalau ini ada karang yang sudah ditempatkan di media struktur tapi dia goyang karena ya ikatannya artinya dulu kurang kuat begitu ya, dan itu menjadi PR juga. Nanti kita tambahin ikatan juga, mantau lagi. Nah, kalau ini yang disebut dengan karang api, fire coral. Nah, sama, ini habitat asli bukan di media struktur, jadi dia juga mengalami serangan-serangan ini turf algenya ini, alge yang mengandung unsur kapur. Jadi bisa dicomot-comot seperti itu. Nah, kalau di lokasinya habitat aslinya sendiri juga ada serangan seperti ini, apalagi yang karang-karang yang sudah kita transplant, peluangnya juga akan sama karena menyesuaikan kondisi lingkungannya. Ini sama juga. Benang halus itu proses pada awal-awal kerusakan ya, baru langsung didominasi alge. Jadi apa itu namanya, zooantelanya rusak. Sama itu Velios yang mengalami keputihan tadi. Keputihan dalam arti gejala bleaching. Nah, sama. Nah, ini tugas yang berikutnya. Mbak Ama ini juga pendekar kita ini, si induk semang, melakukan ikatan pada beberapa spesimen karang yang goyang, ataupun juga menambah potongan-potongan karang yang bisa diambil di bawah-bawah itu, lalu kita tempatkan di media struktur Rifstar. Nah, seperti ini prosesnya, dibekali juga dengan kabel tis ya, merupakan satu set kegiatan lah, nggak cuman mendata tapi sekaligus upaya restorasi bagian yang tetap juga harus dijalankan selagi sempat, karena namanya di air nggak ada punya waktu lama. Kita hanya terbatas oleh cadangan oksigen udara yang ada di tabung scuba. Diikat di 2 arah sehingga posisinya akan lebih stabil lagi. Begitu ceritanya. Ya, semakin diamati semakin bikin
bikin cengang. Itu namanya apa itu ya? Acropora digitata. Nah, kalau yang putih ini proses juga jejak bleaching ya, yang masih tersisa di karang bleaching yang model kayak apa itu istilahnya, kalau table coral gitu ya bentuknya. Sementara kalau yang seperti ini Staghorn Acropora branching hijau ini yang paling menarik, hanya sedikit yang kita dapatkan di antara, mungkin hanya ada beberapa tegakan saja. Dan yang paling membanggakan, ada beberapa yang kita anggap waktu itu tidak, agak sulit menempatkan, yaitu adalah jenis karang-karang Velius, lembaran-lembaran yang ujung-ujungnya ternyata di sini juga mengalami pertumbuhan cukup bagus juga. Sebentar ya, di mana dia posisinya? Ini masih dengan tipe branching, karang-karang tanduk. Nah ini ya, karang-karang tanduk juga versinya karang tanduk tapi bentuk meja table coral. Karang api juga ada di struktur. Nah ini yang bentuk Velius ini yang sebelah kanan kiri ini cukup berhasil tumbuh. Nah ini yang paling bikin susah ini, kalau yang kayak akar tadi rumput-rumput itu yang jenis penyengat atau yang kita kenal dengan hidroid. Tapi ya bagus, selain juga kita menjaga untuk lebih daya apung kita terkontrol, turun sedikit tersengat ya sudah naik lagi. Dan saatnya kita kembali ke daratan untuk melakukan makan siang tentu saja, karena memang selama di air tadi selain suhunya cukup dingin, juga banyak menyerap daya tahan tubuh. Syukurlah waktunya makan segera dimulai. Seperti ini sajiannya, menu-menu yang ada di warung Panda. Ya. Jadi berikutnya pulang ke Mataram ya, tentu saja setelah kita ngedrop dulu Mbak Ama ke lokasi hotel dan kita pamitan lalu balik, tapi sebenarnya juga menyempatkan dulu mampir ke Praia. Ternyata masih lapar, jadi ya harus kita ulangi lagi makan versi keduanya bersama si Nyoman. Setelah itu baru gas ke Mataram. Demikian kegiatannya untuk hari ini, semoga bisa dimaklumi. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih sudah nyimak. Kita ketemu di trip berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Try to move on. I'll get over you. Only wish that I knew how to go on. Baby, you and me were so messed up together.